Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on
I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. Holy Spirit, we are welcome you. Holy Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamalah hati kami, jamalah hati kami, kuatkan, jamalah hati kami, jamalah hati kami. Ya Rama ya Rama say, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Semua hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mungkin saat ini kita sedang mempersiapkan hati kita untuk kita beristirahat, atau pada saat Bapak Ibu Saudara melihat tayangan ini, engkau sedang ingin memulai aktivitas yang baru. Mari, awal yang pertama atau awal mula dari semua sebelum aktivitas kita lakukan adalah naikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanku. Naikkan itu sebagai satu kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, biasakan untuk kita selalu mengambil waktu teduh di dalam kehidupan kita. Ada yang menyebutnya dengan saat teduh. Anak-anak muda menyebutnya sate gitu ya, saat teduh disingkat. Atau kita bisa meluangkan waktu teduh kita lepas dari segala kesibukan yang kita alami sepanjang hari. Ambillah waktu tersebut. Ambil waktu itu, luangkan waktu tersebut. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Penting bagi setiap kita untuk terus mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara, kesibukan kita itu mencuri waktu-waktu yang berharga ini. Tanpa kita sadari waktu teduh kita itu akan merefresh, akan menguatkan, akan memulihkan kekuatan kita kembali. Acara ini dirancang untuk membantu setiap kita mengambil waktu teduh kita setiap hari. Waktu teduh untuk memulihkan kekuatan kita dari kesibukan, dari segala aktivitas yang seringkali menyita dan membelenggu kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu teduh yang kita ambil akan menentukan kualitas dari pekerjaan yang akan kita hasilkan. Jadi jangan pernah remehkan saat-saat teduh, waktu-waktu teduh, atau saat seperti ini secret place. Karena waktu teduh, kalau kita kurang mengambil waktu teduh di dalam kehidupan kita, maka itu akan berdampak kepada kualitas dari pekerjaan yang akan dihasilkan. Kalau waktu kita kurang, waktu teduh kita kurang, maka kualitas dari pekerjaan kita pun
tidak akan keluar atau tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan dia tidak akan bertahan lama. Tetapi kualitas waktu teduh kita akan menentukan hasil atau pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau saya membacakan di dalam versi mudah dibaca, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan dari segala-galanya sudah dekat. Jadi pikiranmu haruslah terang dan kendalikan dirimu. Itu akan menolong kamu dalam doamu. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat-saat seperti ini. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir, kita sedang hidup di hari-hari akhir. Dan sepertinya segala sesuatu berjalan begitu cepat. Alkitab sudah menasihatkan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari ini ada banyak juga orang yang terganggu mereka ya, pikiran mereka, perasaan mereka, hati mereka dengan kondisi pandemik, dengan kondisi krisis hampir di segala dimensi. Ini menyita perhatian mereka, mengganggu, sehingga kadangkala orang itu nggak punya kemampuan lagi untuk berdoa. Mereka kehilangan pengharapan. Ada seseorang yang berkata begini, Pak, jangankan berdoa untuk meminta gitu ya, mengharapkan perkara besar terjadi. Berdoa supaya bertahan aja dari kondisi ini, susah, sulit. Bapak Ibu, inilah hari-hari yang sedang kita alami saat ini. Kesulitan, kesesakan, problema kehidupan yang mungkin datangnya enggak 1, 2, datangnya seringkali rombongan gitu ya. Yang satu belum selesai, masalah yang lain datang. Tetapi Alkitab mengatakan, mari kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, di dalam waktu teduh kita, apa yang kita lakukan? Kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui secara pribadi dengan doa-doa kita. Ada kalanya pada saat kita mau berdoa, kita nggak tahu. Kita tidak mengerti atau kita tidak tahu, aku ini harus berdoa apa? Aku ini kehabisan energi bahkan untuk berdoa. Menaikkan satu permohonan yang sederhana, mempunyai iman yang sederhana, yang simpel saja, yang kecil saja seolah-olah gak mampu. Kekuatan menjadi melemah. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya memang kita terbatas. Kita memiliki banyak kelemahan, ya. Namun ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat yang ke-26 ini menguatkan setiap kita, memberikan satu janji yang pasti bahwa di tengah keterbatasan kita, di tengah kelemahan kita, di dalam kelemahan kita ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Kalau tadi ayat yang sebelumnya supaya kita bisa berdoa. Tetapi pada saat kita mau berdoa kita nggak mampu, kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Karena ada kelemahan, ada keterbatasan kita. Tetapi ayat ini mengatakan di Roma 8 ayat ke-26, Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita di dalam kelemahan kita. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Amin. Roh Kudus bukan cerita atau mitos atau pribadi yang tertulis di Alkitab dan dulu, yang lampau, yang kuno. Roh Kudus ada saat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah itu sendiri.
Dia adalah karakter dari Allah. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus, dia akan menolong, membantu dan menuntun kita di saat kita lemah dan terbatas. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuatan tidak terbatas. Ya, semua terbatas. Khususnya saat kita menghadapi kondisi seperti saat-saat ini. Pandemik, krisis dan sebagainya. Yang satu belum pulih, masalah yang lain datang dan sebagainya. Ada bertubi-tubi. Kita menjadi sangat lemah dan terbatas. Tetapi sekali lagi kami berdoa supaya Roh Kudus menguatkan setiap kita, menuntun kita pada saat kita lemah dan terbatas. Bahkan di saat kita tidak mampu untuk kita berdoa. Padahal sebenarnya berdoa cuman kita mengucapkan saja kata-kata kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Atau kita berdoa untuk apa? Tuhan, aku berdoa untuk anakku. Atau aku berdoa untuk kesembuhan orang tuaku. Atau seolah-olah berkata sederhana. Mengucapkan kata-kata simple yang sederhana, yang singkat kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya juga mendengar ada begitu banyak orang. Begitu sesaknya sehingga berdoa saja gak mampu. Karena gak ada lagi kata-kata yang diucapkan. Habis. Kata-katanya habis, gak mampu berdoa, gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti sebuah beban yang ada di dalam hati. Sehingga gak bisa mengucapkan dengan kata-kata manusia. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat kita tidak bisa mengucapkannya, keluhan itu tersimpan di dalam hati kita. Nah, mari kita datang mengakuinya dengan jujur. Kita bisa berkata begini, Roh Kudus, aku gak mampu aku berdoa. Aku gak punya kata-kata lagi. Tolonglah aku. Berikan aku kemampuan. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku saat ini. Dan kemudian kalau kita diberikan karunia berbahasa roh, kita bisa berbahasa roh. Kita berdoanya di dalam berbahasa roh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Pada saat kita berdoa, Roh Kudus akan membawa setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Allah yang akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Mari kita akui dan jujur datang kepada Roh Kudus yang selalu siap untuk menolong, menopang kita di dalam segala kelemahan kita. Yang menarik adalah Roh Kudus bahkan berdoa untuk kita. Wow, ini luar biasa. Roh Kudus berjalan bersama dengan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus sendiri. Comforter, counselor, helper, penolong, advocate, seorang yang perantara, seorang pengacara, seorang pembela. Dan di situ dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat kita berdoa dan Roh Kudus berdoa untuk kita, doa itu akan selama-lamanya menyertai. Tidak ada doa yang kadaluarsa, tidak ada permohonan yang kadaluarsa, karena ada penyertaan selama-lamanya. Di dalam waktu teduh kita, Roh Kudus akan bekerja dengan kuat. Oleh karena itu, pada saat kita bersaat teduh, kita membuka hati, kita mengakui dengan jujur, Roh Kudus aku lemah. Tolong aku. Disitulah kita akan merasakan bahwa Roh Kudus akan memulihkan kita. Dia akan bekerja dengan kuat di dalam waktu-waktu teduh kita. Saat kita sendirian, diri kita bersama dengan Allah bersekutu. Di saat tidak ada orang lain, Roh Kudus akan bekerja. Dia penolong, dia bersama dengan kita. Dia perantara kita. Dia ada, tinggal bersama dengan kita. Mari saat ini kita mau naikkan penyembahan lagi di hadapan Tuhan. Masuklah dalam penyembahan ini pada saat nyanyian ini dinaikkan.
ikutlah menyembah bersama-sama. Dan kita membuka diri, Roh Kudus, ini aku, ini aku. Amin, amin, haleluya. Kami datang saat ini, ya Roh Kudus. Kami datang mengakui diri kami apa adanya. Kalau kami lemah, kami terbatas, bahkan seringkali kami nggak bisa untuk berdoa. Kami nggak tahu harus berdoa apa. Karena ada begitu banyak keluhan yang tidak bisa kami ucapkan, karena itu begitu menyesakkan hati kami. Pada saat ini Roh Kudus, kami ingin mengalami pertolongan-Mu secara nyata. Kami buka hati kami,
Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus jamah, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Saat ini kalau kami datang, kami mengalami pergumulan, kami mengalami kesesakan, kami bahkan kehilangan pengharapan ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau berdoa untuk kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus, kuatkan kami, tuntun kami, pimpin kami kepada seluruh kebenaran itu. Pimpin kami untuk mengerti kebenaran Allah. Kami mau mengalami Engkau ya Roh Kudus secara nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Roh Kudus, kami tidak ingin masa-masa pandemik ini, keadaan krisis global mengalahkan kami, mematikan kami, membunuh kami. Kami mau bangkit dari keadaan kami karena kami tahu bahwa Roh Kudus yang membantu kami di dalam segala kelemahan kami. Bahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu ada bersama-sama dengan kami saat ini. Sebagai penuntun, sebagai penghibur, sebagai pengacara kami, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai orang yang memberikan nasihat, sebagai pribadi yang memberikan nasihat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu teduh ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu bekerja, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, pimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.